terjemahnya. Kita ambil hikmah dari pembacaan tilawah kita. Di sini kita memahami bahwa Allah memberikan mukjizat, memperlihatkan mukjizatnya, memperlihatkan kuasanya, terutama kepada Siti Maryam. Di sini Siti Maryam juga menyatakan, Rabbi anna yakunu li ghulam wa lam yamsasni bashar. Ya Rabb, apakah mungkin aku akan mendapatkan seorang anak padahal belum satu orang lelaki pun menyentuhku? Ya. Lalu Allah jelaskan di sini, kadzalik, demikianlah, kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Kalau Allah sudah bilang kun, maka fayakun. Allahu Akbar. Merupakan satu keistimewaan, ya, yang kita rasa tidak pernah bisa diteliti oleh para ilmuwan. Bagaimana caranya hal ini bisa terjadi? Ya, inilah makna mukjizat. Memang namanya mukjizat adalah sesuatu yang tidak bisa difikirkan secara logis. Tapi ini merupakan satu kuasa Allah yang dititipkan kepada para nabi Allah atau juga kepada orang-orang saleh. Maka ini merupakan satu yang harus kita yakini. Dulu bayangkan, luar biasa hal ini terjadi. Makanya Siti Maryam benar-benar dikucilkan, bahkan difitnah sebagai wanita pelacur yang tiba-tiba hamil seperti itu saja. Coba bayangkan bagaimana mental seorang Siti Maryam yang memiliki mental yang sangat kuat mengemban tugas itu. Allahu Akbar. Tetap beriman kepada Allah, siap menerima tugas itu. Mungkin hanya satu wanita yang seperti itu, ya, di mana beliau siap menerimanya, siap menjalaninya, karena yakin ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi mungkin ini diantara pesan juga untuk para wanita bahwa beban yang diterima, yang dijalankan oleh Siti Maryam adalah satu beban yang besar, yang mengalahkan beban-beban yang selama ini kita curhatkan di medsos, di status WA, di IG, di Facebook, dengan tugas-tugas seorang istri mencuci, mengasuh anak, anaknya ada 10 misalnya. Tapi ingatlah, ada seorang wanita yang memiliki beban yang lebih besar daripada itu. Bukan hanya tugas-tugas harian, tapi mengemban amanah yang mungkin bisa jadi hal ini kalau difikirkan malu. Maka wajar kalau masyarakat memfitnah Siti Maryam dengan fitnah yang sangat keji. Tapi beliau istiqamah, menerima semuanya, bahkan melaluinya dengan optimis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian ketika Nabi Isa dilahirkan, banyak sekali mukjizat yang beliau miliki di sini. Beliau katakan, aku bisa meniupkan ya kepada tanah liat, gitu ya. Lalu kemudian tanah itu bisa hidup menjadi seekor burung dengan izin Allah. Aku juga bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit, buta dari lahir, kusta, bahkan beliau bisa menghidupkan orang mati. Lalu kemudian di sini juga dijelaskan tugas-tugas Nabi Isa alaihissalam, bahwa beliau diberikan tugas untuk membenarkan segala sesuatu yang telah dibawa oleh para nabi-nabi sebelumnya, di antaranya Taurat, kemudian juga beberapa prinsip agama. Lalu kemudian di akhir, karena tugas dakwah itu tugas yang sangat berat,
Maka Nabi Isa juga bertanya kepada umatnya, qala man ansari ilallah, wahai kaumku yang aku dakwahi selama ini, man ansari ilallah, siapa di antara kalian yang mau menolongku di jalan Allah? Apa jawabannya? Qala al-hawariyun. Ya, orang-orang hawariyun. Nah, ini para mufassir berbeda pendapat. Hawariyun ini adalah kumpulan orang-orang yang beriman kepada Allah di zamannya Nabi Isa. Ada yang bilang jumlahnya 10, ada yang bilang jumlahnya maksimal sampai 70. Atau juga para mufassir mengatakan hawariyun ini juga bisa dinisbatkan kepada orang-orang yang saat ini berjuang di jalan Allah. Merekalah yang mengatakan nahnu ansarullah, kamilah yang akan menolong agama Allah. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Washhad bi anna muslimun, dan kami bersaksi bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah, memeluk agama Islam. Mudah-mudahan tilawah kita kali ini memberikan manfaat untuk kita semua. Begitu juga pemahaman terhadap makna dari ayat yang kita baca. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada subuh ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tafsir surat Al-Fajr. Alhamdulillah, pada kesempatan yang lalu secara umum sebetulnya sudah sampai ke ayat ke-14. Tapi izinkan saya untuk flashback ke ayat 11 terlebih dahulu, setelah menyimpulkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kaum-kaum yang Allah ceritakan di sini. Saya ulangi sebentar bahwa surat Al-Fajr dari ayat 1 sampai 4 itu Allah bersumpah dengan sesuatu yang sangat agung yang berupa ciptaannya. Allah bersumpah dengan Al-Fajr. Allah bersumpah dengan layalin ashr. Allah bersumpah dengan asy-syaf'i wal watr. Allah bersumpah dengan al-lail idza yasr. Semua keistimewaan alam raya itu, malam, bilangan genap dan ganjil, 10 malam dan hari dan siang yang mulia, tiada lain. Allah katakan, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr, apakah dalam sumpah-sumpah itu akan bermanfaat untuk orang-orang yang berakal? Nah, selayaknya kita sebagai orang-orang yang berakal memahami bahwa sumpah ini sungguh sangat luar biasa. Karena setelahnya Allah akan membahas tentang umat-umat yang memiliki peradaban yang tinggi, ya, tetapi bagaimana cerita akhir hidupnya, ya. Baik, mohon izin saya berdiri. Bisa ya? Tarik ya. Baik. Alhamdulillah 1 sampai 5 kita sudah selesai. Selanjutnya begitu juga ayat ke-6 sampai ke-10. Ketika Allah berbicara tentang kaum 'Ad, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'aun dzil autad. Kita sudah bahas pada pekan lalu bahwa kaum 'Ad, kaum Thamud, Fir'aun ini memiliki keistimewaan peradaban yang tinggi di masanya. Ya, kita sudah bahas kaum 'Ad diakui oleh Allah, disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Fajr ini bahwa
Kaum Ad ini satu kaum yang memiliki kemampuan membangun bangunan yang tinggi, Irama Dzatil Imad, yang tidak pernah diciptakan oleh kaum-kaum yang ada di dunia ini. Ya, bangunan-bangunan tinggi ini tidak pernah dibangun oleh kaum dengan peradaban yang tinggi dimanapun. Wa Tsamud alladzina jabu as-sakhra bil wad, kaum Tsamud yang bisa membelah batu, gunung-gunung bebatuan. Untuk apa? Untuk dijadikan rumah-rumah untuk mereka. Ini sebagai visualisasi saja ya, imajinasi saja. Wa Fir'aun dzil autad, kita kenal, kita baca dalam sejarah, Fir'aun itu pemimpin yang memiliki pengikut yang banyak, pasukan yang lengkap, canggih dengan peralatannya, semuanya memiliki kerajaan yang tidak pernah dimiliki oleh sebelumnya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, wahai orang-orang Quraisy, wahai Abu Jahal, wahai Abu Lahab. Begitu juga bukan hanya untuk mereka. Karena ayat ini berbicara juga untuk kita. Siapa kita yang sombong kepada Allah? Siapa kita yang memusuhi Allah? Siapa yang kufur kepada Allah? Ingatlah, dulu Ad dengan peradabannya yang tinggi, kaum Tsamud dengan kekuatannya yang besar, Fir'aun dengan pengikutnya yang banyak, maka semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya luluh lantah. Padahal mereka memiliki peradaban yang tinggi. Ya. Civilization. Mereka memiliki kemajuan. Mereka memiliki kecanggihan. Karena bagaimana caranya mereka bisa membangun satu bangunan yang tinggi seperti ini? Bagaimana juga caranya mereka bisa membelah gunung bebatuan menjadi rumah? Tapi ingatlah, peradaban hanya tinggal cerita. Nah, ini pelajaran untuk kita, bahwa kemajuan teknologi, peradaban yang tinggi, dan kemajuan dalam berbagai bidang, ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi dan sebagainya, tidak akan bermanfaat apa-apa kalau justru yang kita lakukan adalah kita kufur kepada Allah. Ya. Jadi ini sebetulnya pesan Bapak Ibu semuanya, baik untuk kita masyarakat maupun juga untuk pemerintah, pemegang kebijakan yang tinggi, bahwa tidak ada yang salah dengan kemajuan peradaban ini. Apakah dalam ayat itu Allah katakan bahwa kaum Ad yang mampu membangun bangunan yang tinggi, kaum Tsamud yang mampu membuat rumah dari gunung yang bebatuan adalah satu aib? Tidak. Justru di situ Allah katakan allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang tidak pernah dilakukan dan mampu dilakukan oleh kaum-kaum sebelumnya. Memang para ulama banyak berbeda pendapat bagaimana ini, karena sedikit jejak-jejak yang ada, tetapi ada sisa-sisa bebatuan seperti yang saya sampaikan kemarin di Saudi misalnya, Zi Tsamud, itu ada bekas peninggalan kaum Tsamud yang kalau kita masuk ke dalamnya maka kita diharuskan untuk menangis. Ya, jadi sekali lagi, kemajuan ini tidak akan bermanfaat apa-apa ketika orang-orang yang ada di dalamnya kufur kepada Allah. Kaum Ad, kaum Tsamud dengan badannya yang tinggi-tinggi, seperti yang saya jelaskan waktu itu, di bawah kurang lebih 50 meter kemampuannya, mereka sombong. Mereka menaklukkan kaum-kaum yang ada di sekitarnya. Mereka memakan hewan-hewan dengan mudah. Mereka sombong kepada Allah. Jadi ini cerminan bahwa siapa yang merasa hebat di dunia ini, siapa yang takabur di dunia ini, siapa yang ingkar, kufur dari Allah, maka akhir cerita hidupnya tiada lain akan menjadi seperti mereka. Akankah setelah ini kita semua tetap untuk kufur kepada Allah? Ini target
dari pembahasan ayat-ayat ini. Sehingga ketika Rasulullah SAW mengucapkan ayat-ayat ini, bagaimana kira-kira sikap Abu Jahal, Abu Lahab? Itu marah besar. Ya. Jadi Rasul seolah-olah menantang kepada mereka, nih lihat kaum Tsamud, kaum Ad yang jauh lebih tinggi dari kalian, lebih jauh kuat daripada kalian, lebih lengkap persenjataannya daripada kalian. Pada akhirnya mereka dihempaskan oleh angin. Pada akhirnya mereka dihempaskan, dipukul dengan suara keras. Akhirnya mereka hancur. Jadi ini tantangan untuk Abu Lahab, Abu Jahal ketika itu. Tapi kita ketahui mereka tidak akan pernah gentar untuk mundur memusuhi Rasulullah. Sampai pada akhirnya mereka pun mati dalam keadaan yang sia-sia. Wal'iyadzubillah. Nah, lalu kemudian ayat ke-11, alladzina taghaw fil bilad. Alladzina taghaw fil bilad. Taghaw, tughyan itu berarti az-zulm atau kezaliman. Kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Fir'aun membuat satu kezaliman dalam satu negara, dalam kaum itu. Fa'aktsaru fihal fasad. Maka banyak sekali kerusakan. Ya, kerusakan di sana sini. Kaum Ad, kaum Tsamud, Fir'aun semuanya melakukan kerusakan. Fasabba alaihim rabbuka sawta adzab. Fasabba, sabba itu seperti ibu bapak menuangkan air dari teko. Itu sabba, an asubbul ma. Ya, itu menuangkan air. Ya. Menuangkan air itu sabba. Alaihim rabbuka sawta. Sawta adalah cambuk. Azab, siksaan. Jadi dengan kezaliman yang mereka lakukan, dengan sehingga kerusakan terjadi di muka bumi, fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Maka Allah mengucurkan cambukan siksaannya kepada mereka. Menurut para ulama, ayat ini mengandung berbagai makna. Yang pertama, mengandung makna sakitnya yang luar biasa. Sauto cambuk. Ya, namanya orang dicambuk sakit tidak? Ya. Kemudian fasabba, namanya orang kalau mengucurkan air, ya. Rata-rata kalau mengucurkan air, ketika air ngucur gitu ya. Jadi terus menerus gitu ya. Bisa sih seperti itu kan, tapi jarang. Ketika air dikucurkan maka terus menerus. Maka di sini ayat ini berbicara tentang satu siksa yang Allah turunkan kepada kaum-kaum tersebut dengan siksaan yang pedih karena cambukan itu. Lalu kemudian yang terus menerus. Makanya dalam ayat yang lain, thamaniyata ayyamin husuma. Siksaan yang diturunkan kepada kaum Tsamud itu siksaan yang tidak berhenti selama 7 hari 8 malam. Bisa kita bayangkan, mereka yang badannya gede-gede itu Allah putarkan katanya dengan anginnya yang sangat kencang, lalu kemudian dihempaskan ke bumi, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seperti halnya pelepah kurma yang sudah tidak ada isinya, yang lapuk. Kita bisa bayangkan, fasabba alaihim rabbuka sawta adzab. Dan pemahaman yang lain, para ulama mengatakan ini baru hanya cambukan. Ya. Apakah cambukan berbeda dengan hukuman bunuh misalnya? Rasa sakitnya cambukan dengan rasa sakitnya dibunuh. Rasa sakitnya cambukan dengan rasa sakitnya dipenggal misalnya, mohon maaf. Ini berbeda. Sehingga para ulama mengatakan bahwa
siksaan yang Allah berikan kepada mereka sebetulnya satu siksaan memang yang menyakitkan, tapi harus disadari bahwa itu adalah siksaan yang kecil bagi Allah. Jadi maksudnya apa? Orang yang gede-gede itu saja diputar-putar di udara selama 8 hari, kemudian dihempaskan menjadi tubuh yang lapuk, tidak ada tulang dan dagingnya, dengan menyeramkannya itu saja, ternyata itu adalah siksaan yang kecil bagi Allah. Sehingga Allah memiliki kekuatan siksaan yang lebih besar daripada itu. Inna rabbaka labil mirsad. Ayat selanjutnya, Inna rabbaka labil mirsad. Kata al-mirsad ini melebihi kata mengawasi. Artinya apa? Ketika Allah menggunakan ayat Al-Quran dengan kata al-mirsad, itu berarti Allah ingin menguatkan. Betul bahwa Allah ini maha melihat, maha menyaksikan. Tetapi ketika Allah memakai kata al-mirsad, itu berarti Allah benar-benar mengetahui apapun yang kalian lakukan, wahai manusia. Jadi siksaan-siksaan Allah yang Allah berikan itu karena kezaliman dan kerugian untuk mereka. Dengan dahsyatnya siksaan itu, padahal itu hanya cambukan saja. Ingatlah wahai manusia, inna rabbaka labil mirsad. Allah maha mengawasi. Kaum Ad dengan segala kekuatannya, Allah awasi itu. Kaum Tsamud juga sama, Allah awasi. Fir'aun dengan luar biasanya dia memimpin kaumnya ketika itu dan mengatasnamakan dirinya Tuhan. Rabbuna Jalla Jalaluh menyaksikan dan mengawasi mereka, sehingga pada akhirnya semua amalan perilaku buruk mereka dibalas oleh Allah dengan siksaan yang pedih, karena Allah selalu melihat detik per detiknya. Bukan hanya pelajaran untuk mereka, tapi mari jadikan pelajaran untuk kita. Inna rabbaka labil mirsad. Ya, baik. Ini satu pembahasan tentang umat terdahulu yang Allah ingin diketahui oleh orang-orang Quraisy dahulu, sehingga mereka tidak atau menghentikan permusuhannya kepada Rasulullah. Begitu juga kita ambil hikmahnya saat ini, sehingga kita tidak seperti mereka yang takabur, yang berbuat zalim, sehingga mereka berbuat kerusakan di setiap aspek, di setiap daerah, di negara mereka masing-masing. Baik, selanjutnya akan membahas tentang kriteria manusia. Ya. Jadi setelah Allah membahas tentang contoh kaum-kaum terdahulu, maka Allah mulai masuk kepada contoh kriteria manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuh fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akramani. Adapun manusia, ketika dia diuji oleh Allah, lalu kemudian Allah muliakan dia dan Allah berikan anugerah kemuliaan kepada dia, maka manusia itu mengatakan, Rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakanku. Ayat selanjutnya, wa amma, dan jika ketika idza mabtalahu rabbu, idza mabtalahu, manusia itu diuji oleh Allah, faqadara alaihi rizqah, lalu kemudian rizkinya kami sempitkan, fayaqul, maka dia berkata, Rabbi ahanan, Tuhanku menghinakanku. Baik, ini dua gambaran manusia yang bisa jadi ada dalam diri kita nih. Kira-kira ada nggak? Kalau kita sudah diuji oleh Allah, ada ujian datang kepada kita, fa akramahu wa na'amah, lalu kemudian berubah kehidupan kita menjadi sejahtera. Lalu kemudian di akhir kita selalu bilang, Alhamdulillah Allah memuliakanku. Tetapi ketika kita diuji, lalu kemudian setelah ujian itu kita tambah sengsara, fayaqulu rabbi ahanan,
kita bilang kepada Allah dan kepada manusia, Allah menghinakanku. Dua kriteria keadaan manusia. Dan menurut para ulama, seharusnya kita tidak seperti itu. Karena ukuran kemuliaan, Rabbi akraman, ukuran kemuliaan, dan Rabbi ahanan, ukuran kehinaan, itu bukan disandarkan kepada kekayaan setiap manusia. Benar bahwa kita diuji oleh Allah. Setelah ujian itu kita harus berhasil, bersyukur atau sabar. Ya. Sehingga di dalam hadis dikuatkan, ajaban li amril mu'min. Jadi ini berbicara tentang dua kriteria manusia setelah diberikan ujian. Idza mabtalahu. Ada yang setelah diuji itu dia fa'akramahu wa na'amah, dimuliakan. Ada yang setelah diuji itu faqadara alaihi rizqah, sempit, merasa sempit. Ketika dia setelah diuji kemudian berhasil, kemudian dia sejahtera, dia merasa Rabbi akraman atau Rabbi akramani. Ketika setelah diuji kemudian semakin sengsara, ahanan. Padahal ukuran kemuliaan bukan karena banyaknya atau sejahteranya dia. Rasulullah di dalam hadisnya, ajaban li amril mu'min, ajaban, heran, takjub, unik. Urusan seorang mukmin itu sungguh unik dalam semua aspek kehidupannya. Kenapa? In asabathu sarra, ketika dia diberikan kesenangan, syakar, dia bersyukur. Syakar. Wa in asabathu dharra sabar. Jadi ini yang harus kita ganti. Jadi bukan berarti kita sombong kepada Allah, merasa bahwa ketika kita sudah diuji, ketika kita diuji, kemudian kita sukses, kemudian kita sejahtera, Allah memuliakan aku nih. Bukan begitu. Yang harus kita lakukan adalah syakar, bersyukur, bukan merasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan in asabathu dharra, dan ketika kita sudah diuji lalu kemudian masih sempit saja urusan, bukan merasa bahwa kita dihinakan kemudian kita frustasi, tapi kita harus sabar. Nah inilah yang kata Rasul, ajaban, ajib nih. Urusan seorang mukmin ini unik. Setiap urusan kehidupannya seperti itu. Bukankah urusan kehidupan kita selalu di antara dua itu? Sukses atau tidak? Senang atau sedih? Gembira atau menangis? Merasa terpuruk? Dan dalam dua keadaan itu yang harus kita lakukan adalah syukur dan sabar. Jadi berbeda antara kita merasa dimuliakan lalu kita merasa dihinakan. Tidak seperti itu. Seharusnya kita bersyukur dan bersabar. Nah, maka dari itu kita akan lanjutkan. Kalla bal la tukrimunal yatim. Ya. Ini kan berbicara tentang kesuksesan hidup di dunia. Jadi di sini Allah ingin mengatakan bahwa kemuliaan itu, inna akramakum indallahi itu, bukan berarti dengan kekayaan, dengan sejahteranya dia, dan bukan berarti ketika dalam keadaan terpuruk
itu dalam keadaan yang terhina, sehina-hinanya, bukan. Tetapi kemuliaan yang Allah maksudkan di sini adalah ketika Allah mengatakan kalla balla tukrimunal yatim, sekali-kali tidak. Orang-orang yang telah diberikan kesejahteraan itu tidak akan lebih mulia ketika dia tidak mampu memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Bekerja sama untuk menuntaskan kemiskinan. Wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma. Sehingga di sini masih kaitannya dengan ini, memakan harta warisan. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, mencintai kehidupan, cinta dunia. Nah ini jadi ukuran kesuksesan seorang manusia setelah dia diuji, ukuran kemuliaannya adalah bukan dengan kesejahteraannya yang dia miliki, apalagi kalau kesejahteraan yang dia miliki tidak membuat dia untuk tergerak membantu anak yatim. Menurut para ulama, ayat ini turun untuk Umayyah. Begitu juga orang-orang kafir yang dulu di rumahnya memiliki anak-anak yatim, hamba sahaya, tapi tidak pernah dimuliakan. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, wala tahadduna, dan tidak saling tolong menolong, bekerja sama untuk mengentaskan kemiskinan. Wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma. Bahkan kita yang mengurus anak-anak yatim itu, ketika dia mempunyai warisan, maka warisannya kita ambil, kita makan. Biarin anak itu masih kecil. Biarin dia juga nanti gede bisa usaha misalnya. Wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma, dia campurkan yang halal dengan yang haram. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan dia mencintai harta dengan kecintaan yang begitu luar biasa, sehingga yang dia pikirkan adalah hanya mencintai dunia dan mencintai harta. Nah ini gambaran justru kalau orang-orang kaya, orang-orang yang diberi kelebihan harta dengan kelebihan seperti ini, tapi dia tidak melakukan hal-hal seperti ini, bahkan cinta dunianya lebih besar, maka justru dia yang tidak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini gambaran kriteria manusia. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celaka orang-orang yang menyembah dinar, celaka orang-orang yang menyembah dirham, kata Rasul. Jadi dunia ini, kata orang, cukup dalam genggaman, tapi jangan dimasukkan ke dalam hati. Tapi apakah kita harus seperti itu? Kita harus berusaha keras untuk menjadi seorang kaya, karena dengan itu kita semua bisa beramal. Terutama dua hal ini. Dengan kesejahteraan yang kita miliki, kita bisa beramal untuk memuliakan anak-anak yatim. Lalu kemudian kita bisa bekerja sama untuk mengentaskan kemiskinan. Ya, jadi ini berbicara tentang kriteria manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang sebaliknya. Jadi ini berbicara untuk orang-orang Quraisy dulu. Abu Jahal dan yang lainnya diceritakan bahwa ada di rumah kalian anak-anak yatim, tapi kalian tidak memuliakannya. Di dalam hadis Rasulullah SAW, khairu baitin fil muslimin, sebaik-baiknya rumah orang-orang Islam, fihi yatim, di dalamnya ada anak yatim, yuhsanu ilaih, dan dia berbuat baik kepada anak yatim itu.
Dan seburuk-buruknya rumah kaum muslimin yang di sana ada anak yatim, wa yusa'u alaih, dan dia berbuat buruk kepada anak yatim itu. Jadi memang balasannya luar biasa. Kemudian Rasul lanjutkan, ana fil jannati ma'ayatiman kahataini fil jannah, kata Rasul. Saya bersama anak-anak yatim di surga seperti ini. Bukan begini ya, gini. Kekinian begitu biasanya ya Pak. Jadi begini kata Rasul, ana kahataini fil jannah. Saya bersama anak yatim itu seperti ini. Saya bersama orang-orang yang memuliakan anak-anak yatim akan juga seperti ini. Makanya siapa di antara kita yang menginginkan kemuliaan itu? Ya, kemuliaan ingin berdampingan, bahkan bukan berdampingan, mungkin berdampingan begini aja ya, tapi ini seperti ini. Dekat sekali dengan Rasulullah. Orang-orang yang memuliakan anak-anak yatim di dunia, maka dia akan didekatkan dengan Rasulullah di akhirat nanti. Ya Rabb, mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang seperti itu. Baik. Ini dua judul yang kedua atau fase yang kedua atau sesi yang kedua ya, tentang karakteristik manusia. Kemudian ini yang pertama tentang gambaran orang kafir dengan siksaannya, dengan dua hal utama yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Kita akan masuk ke dalam sesi ketiga, di mana Allah akan semakin detail menjelaskan kepada kita bahwa hidup ini, hidup yang ada di dunia ini, baik yang kaitannya dengan kaum-kaum yang hebat-hebat itu, kemudian diberikan kesejahteraan di dalam hidupnya dan sebagainya, akan masuk ke dalam satu fase di mana akan masuk ke dalam yaumul qiyamah, hari kiamat. Allah menyampaikan, kalla idza dukkatil ardu dakka dakka. Allahu akbar. Ya, ini fase yang ketiga. 1, 2, 3 dengan peristiwa kiamat. Idza dukkatil ardu dakka dakka. Ya. Idza dukkat, menurut para ulama, dakka dakka itu bermaksud menggambarkan kepada kita bahwa Allah benar-benar akan mengguncangkan bumi dengan guncangan yang sangat dahsyat. Ya. Jadi bumi yang kita rasakan tenang, nyaman seperti ini, nanti pada saatnya Allah akan guncangkan dengan dakka-dakka. Ya. Jadi bisa saja sebetulnya ayat ini berbicara idza dukkatil ardu dakka. Tapi Allah katakan dakka-dakka, seolah-olah Allah benar-benar mengguncangkannya dengan guncangan yang terus-menerus. Ya, tidak berhenti. Jadi kalau kita goyangkan seperti itu, itulah ibarat bumi nanti. Ibarat alam dunia ini akan digoncangkan oleh Allah dengan guncangan yang sangat dahsyat. Kapan itu? Ketika terjadi hari kiamat. Kita sudah membahas tanda-tanda kiamat, ya. Tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda yang besar. Tanda-tanda yang besar dari mulai keluarnya atau turunnya Imam Mahdi, lalu kemudian keluarnya Dajjal, terus sampai ke matahari terbit dari barat. Menurut para ulama 3 kali katanya, 3 hari berturut-turut. Jadi berbeda, kok kenapa nih matahari terbitnya seperti ini 3 hari berturut-turut?
Pada hari yang keempat kembali ke awal. Disitulah manusia sudah tidak bisa bertaubat. Allahu Akbar. Tidak ada lagi waktu bagi kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanda-tanda terus datang. Sehingga manusia kacau. Ada yang tenang, dengan semua ibadahnya dia tenang, dia tetap beriman kepada Allah. Ada yang panik sepanik-paniknya. Bayangkan Bapak Ibu, dengan datangnya COVID-19 saja, bagaimana kepanikan kita. Atau kemarin gempa bumi ya Rabb. Sore hari ketika kita sedang di kantor, masih di kantor, tiba-tiba ya Rabb. Bahkan padahal baru minggu lalu ya. Tapi kalau kita install aplikasi BMKG, ternyata setiap hari itu banyak banget ya gempa bumi di mana-mana. Yang terasa yang dekat-dekat saja. Yang di Banten kemarin itu. Ini luar biasa. Itu goncangan lokal. Ya. Tapi berbeda ketika hari kiamat akan datang kepada kita semua. Sudah tidak bisa beristighfar. Menurut para ulama, manusia sudah meninggalkan ibadah. Lalu kemudian manusia panik. Lalu kemudian tiba-tiba datang tanda selanjutnya, ad-dabbah, khurujid dabbah. Ada hewan yang bisa berbicara. Dalam hadis yang dhaif, katanya hewan tersebut menjumpai manusia dan mengatakan ini mukmin, ini kafir, ini mukmin, ini kafir, ini mukmin, ini kafir. Allahu Akbar. Sampai matinya dabbah tersebut, disusul dengan tanda selanjutnya an-nar. Keluar api. Api yang terus mengalir di lautan, di daratan, berasal dari lahar gunung yang sudah keluar. Sehingga diibaratkan oleh para ulama dalam tafsirnya, api di mana-mana. Di lautan, daratan, udara, karena gunung meletus, api di mana-mana. Semuanya tersiksa dengan keadaan itu. Yang kemarin padahal hanya di daerah mana kemarin itu? Semeru, betul? Bagaimana kita lihat di berita, saudara-saudara kita yang ada di sekitar sana berlarian ke sana kemari. Terus bantuan datang kepada mereka lewat relawan-relawan kita. Lalu kemudian kita bisa melihat bagaimana Allah mentakdirkan hal itu terjadi. Bahkan nanti pada hari kiamat bukan berasal dari satu gunung saja, berasal dari berbagai gunung. Semua gunung memuntahkan laharnya. Sehingga tanda kiamat yang terakhir itu adalah an-nar. Api di mana-mana. Tapi Allahu Akbar, setelah itu Allah meniupkan angin. Angin yang sejuk yang mematikan orang-orang beriman. Jadi ketika dunia ini sudah penuh dengan api yang membakar segala sesuatu, Allah meniupkan angin yang mematikan orang-orang beriman. Semua orang-orang beriman yang menghirup angin itu maka akan meninggal, akan wafat. Nah, kemudian para ulama mengatakan Al-Quran akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang bertuliskan nama Allah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersih dari segala sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Bersih dari segala sesuatu keimanan kepada Allah. Sehingga yang tersisa hanyalah orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak ada iman di dalam hatinya akan benar-benar menyaksikan bagaimana dentuman besar, tabrakan antara matahari dan bulan. Semuanya angkasa ini hancur. Dan kata para ulama, bumi akan hancur, matahari akan didekatkan, hancur semuanya.
Planet-planet akan bertebaran di sana sini. Bumi ini akan hancur dan semua manusia akan hancur. Yang sebelumnya Allah sampaikan kepada malaikat peniup sangkakala, tiupkan oleh engkau. Ya, dari dulu malaikat tersebut diciptakan sudah menempelkan bibirnya di trompet itu. Lalu kemudian Allah katakan tiupkan. Begitu ditiupkan, semuanya hancur. Semuanya hancur dengan sekali tiupan saja. Semua planet tata surya yang saat ini berputar pada porosnya dengan sangat teratur. Cuaca yang saat ini kita rasakan sejuk, malam siang silih berganti. Begitu tiupan pertama dilakukan, hancur semuanya. Dan mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang menyaksikan itu semua. Nah, kita diwafatkan dengan tiupan angin yang sejuk itu. Semua manusia hancur. Tidak ada yang tersisa. Sampai-sampai malaikat Israfil meniup sangkakala, lalu kemudian setelah manusia hancur pertama kali, kemudian alam raya ini dengan tumbuhan dan binatangnya, kemudian malaikat-malaikat juga hancur, malaikat Jibril, Mikail, semuanya musnah. Termasuk malaikat Israfil musnah. Tinggal malaikat pencabut nyawa. Nah, lalu kemudian Allah bertanya, siapa lagi yang masih hidup saat ini wahai malaikat? Beliau menjawab, sudah tidak ada lagi ya Rabb. Tinggal saya, tinggal al-faqir. Lalu kemudian matilah engkau. Mati semuanya. Siapa yang tersisa? Allahu Akbar. Akhirnya semuanya musnah. Dan yang tersisa adalah Allah hayyun la yamut. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ya hayyu ya qayyum. Limanil mulkul yaum, kata Allah. Ketika semuanya sudah hancur, Allah katakan limanil mulkul yaum. Untuk siapa? Siapa yang masih mengakui sebagai raja saat ini? Tidak ada satupun makhluk. Semuanya hancur. Terbukti. Mungkin saat ini banyak orang-orang yang hebat, yang sombong saat ini menyatakan dirinya hebat, sombong, takabur dan sebagainya. Menjadi seorang raja, menjadi orang yang lebih sangat mulia. Tetapi pada saat itu nanti Allah mengatakan limanil mulkul yaum. Untuk siapa raja yang hakiki ini dinisbatkan? Tidak ada satupun orang yang menjawab. Karena semuanya sudah musnah. Lalu Allah kembali menghidupkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala yang kedua. Lalu kemudian kita akan dihidupkan kembali. Dari tulang ekor yang kecil itu, tiba-tiba arwah setelah trompet dinyalakan kembali, semua arwah berdatangan kembali kepada jasad manusia yang sudah hancur itu. Akhirnya manusia kembali tumbuh. Manusia kembali hidup. Ingatlah, ketika manusia kembali hidup, manusia ada yang menangis, ada yang gembira. Bayangkan, ketika manusia kembali hidup, dia sadar bahwa dulu saya meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Dulu saya meninggal dalam keadaan sedang saum. Dulu saya meninggal dalam keadaan sedang bersedekah. Dulu saya meninggal dalam keadaan sedang beribadah. Dulu saya meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah. Senang hatinya. Begitu dihidupkan kembali oleh Allah. Tapi ada juga orang yang sedih. Wal'iyadzubillah. Saya juga khawatir itu. Hamba yang fakir ini yang termasuk ke dalam golongan yang seperti itu. Sedih karena ingat bahwa kemarin saya mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Allahu Akbar. Sedih karena saya mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah.
semua manusia menyesal. Ya. Semua manusia menyesal dengan penyesalan yang tiada taranya. Karena semuanya ingat dengan apa yang sudah dia lakukan. Dan ternyata benar apa yang dilalui saat ini, yang dulu diceritakan, yang dulu diajarkan, yang dulu dia baca, yang dulu dia dengar, yang dulu dia tonton, ternyata benar kiamat ini terjadi. Sehingga kira-kira kita ingin dalam golongan orang-orang yang senang atau golongan orang-orang yang sedih? Senang. Jangan tunggu menyesal, ya. Ini nasihat untuk diri pribadi al-fakir ini. Begitu juga mudah-mudahan mungkin bisa diambil nasihatnya oleh Bapak Ibu semua. Karena tiada penyesalan yang sangat kita sesalkan yang terjadi di hari itu. Kita dibangkitkan dalam keadaan ingat bahwa kita diwafatkan dalam keadaan sujud, dalam keadaan sedang sholat duha, dalam keadaan sedang beriman, tilawah, mendengarkan Al-Quran, dalam keadaan sedang menelpon kepada kedua orang tua mungkin, dalam keadaan sedang taat. Bukan orang-orang yang sedang lupa kepada Allah. Karena ingat, ajal itu tidak bisa kita perkirakan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kapanpun itu tidak bisa diperkirakan. Firaun sekalipun sedang kuat-kuatnya fisiknya, sedang memuncaknya amarahnya untuk mengejar Nabi Musa dan pengikutnya, tapi ternyata Allah berkata lain. Bayangkan, Firaun merasa sedang hebat, sedang beberapa saat lagi dia akan menghantam Nabi Musa, tapi ternyata Allah berkata lain. Allah tutup kembali air laut itu, lalu kemudian tidak ada waktu bagi dia untuk bertaubat. Jadi jarang hal itu, maksud saya kondisi kematian sudah sangat tidak bisa kita ketahui waktunya kapan akan datang. Maka ketika itu, ketika manusia dibangkitkan kembali, mereka yang senang, mereka yang sedih, mereka yang siap dalam keadaan telanjang, tanpa sandal dan sebagainya, hufatan uratan ghurran, di dalam hadis Rasulullah SAW. Semuanya dihidupkan kembali oleh Allah. Lalu kemudian kehidupan manusia, nih di sini kita dikumpulkan dalam keadaan telanjang dan matahari didekatkan, sehingga banyak orang-orang yang keringatnya hanya sampai mata kaki, ada juga yang keringatnya sampai lutut, ada juga yang keringatnya sampai pinggang, ada juga yang tenggelam dengan keringatnya. Bahkan kita akan hidup dalam keadaan itu selama 50.000 tahun. Allahu Akbar. 50.000 tahun kita akan hidup dalam keadaan seperti itu. Lalu kemudian saking kita semua sudah panik, kecuali untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Di dalam hadis ada yang dikatakan 7 golongan manusia yang dilindungi oleh Allah nanti di hari kiamat. Yauma la dhilla illa dhilluh. Satu hari tidak akan ada penolong siapapun, tidak akan ada penaung siapapun. Di saat matahari terik seperti itu, di saat orang tenggelam dengan keringat dosanya, ada orang-orang beriman yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqatun bil masajid. Di antaranya siapa 7 golongan itu? Orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Allahu Akbar. Adalah Bapak Ibu semuanya. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yang akan dinaungi oleh Allah di saat orang-orang tenggelam dengan keringat dosanya. Ada juga orang-orang yang menyedekahkan hartanya dengan tangan kanan, tangan kirinya nggak tahu. Adalah orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah di saat hari itu. Ada juga pemuda yang tidak tergoda oleh godaan perempuan, padahal godaan itu di depan mata, maka dia akan dinaungi oleh Allah di hari kiamat. Allahu Akbar.
Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Masya Allah. Keistiqomahan Bapak, begitu juga yang lainnya. Masya Allah, rajin ke masjid. Allahu Akbar. Umurnya dipanjangkan, berkah. Betul, hujan rintik-rintik, hujan deras, tetap datang ke masjid. Masya Allah. Mudah-mudahan kita menjalannya dengan ikhlas, sehingga kita termasuk orang-orang yang dinaungi oleh Allah dari hari kiamat itu. Lalu kemudian manusia berbondong-bondong, kepada siapa kita harus meminta tolong? Lalu kemudian kita semuanya, saya dan Bapak Ibu semua akan berbondong-bondong mendatangi Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, berikan syafaat kepada kami. Tidak bisa, karena dulu saya sudah memakan buah khuldi. Kita datang kepada Nabi Nuh. Tidak bisa, karena dulu saya sudah memohon pertolongan untuk diampuni anak saya, padahal itu suatu hal yang tidak mungkin. Datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa. Tidak ada satupun yang dapat menolong kita. Nafsi, nafsi, kata para nabi. Urusi aja di diri kita masing-masing. Lalu kemudian kita datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngumpul di satu padang menghadap kepada baginda Rasulullah dan meminta diberikan syafaat. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya, aku akan mintakan pertolongan kepada Allah." Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di bawah arsy dengan sujud yang sangat lama. Dengan sujud yang sangat khusyuk. Bayangkan Rasulullah yang tidak pernah melihat kita, yang tidak pernah tahu bagaimana kualitas ibadah kita, yang tidak pernah tahu bagaimana kita bermaksiat, tapi beliau mau bersujud di hadapan arasy Allah subhanahu wa ta'ala. Saking cintanya Rasulullah kepada kita, saking rindunya Rasulullah kepada kita. Rasul katakan, ummati, ummati ya Allah, umatku ya Allah. Beliau ingat kepada kita semua. Beliau tidak mengingat dirinya, mungkin seperti halnya para nabi-nabi yang lain, ketika mengatakan nafsi, nafsi, urusi kehidupan kita masing-masing. Tapi Rasulullah, ummati, ummati ya Allah. Lalu kemudian ketika Rasulullah SAW bersujud, Allah katakan, ya Muhammad, irfa' ra'saka was'al tu'ta washfa' tushaffa'. Angkat kepalamu wahai Rasulullah, mintalah maka aku akan berikan, berikanlah syafaat maka akan aku izinkan. Ya Rabb, ummati, ummati, angkat 70.000 manusia yang ada di sini memasuki surganya, aku izinkan tanpa iqab wala hisab. Allah angkut 70.000 manusia sesuai dengan permintaan Rasulullah, tanpa siksaan dan tanpa hisab. Allah Akbar. Baru 70.000. Setelah itu bagaimana? Rasul meminta lagi, ummati, ummati ya Allah, selamatkan umatku yang di dalamnya ada keimanan sebesar dinar. Lalu kemudian diangkut lagi. Ummati, ummati, belum cukup sampai di sana. Bayangkan kecintaan Rasulullah kepada kita. Tidak tahu bagaimana kehidupan kita. Dan ini diperuntukkan untuk umat dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Ummati, ummati, angkatlah umatku yang ada keimanan sebesar dirham di dalam hatinya. Diangkut semuanya. Ummati, ummati, belum cukup. Yang ada setengah keimanan, yang ada seperempat keimanan. Sampai terakhir Rasul katakan, selamatkan umatku yang pernah mengucapkan la ilaha illallah di dalam hidupnya. Diangkut semuanya. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Amin, amin ya rabbal alamin.
diangkut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada akhirnya tinggal Allah katakan, sekarang giliranku. Giliranku sekarang yang menolong dan memberikan syafaat dan mengangkat manusia dari kesengsaraan ini masuk ke dalam surga tanpa iqab wala hisab. Siapa itu? Orang-orang yang pernah berbuat baik di dunia, diangkut semuanya. Sehingga tersisa orang-orang yang tanpa kriteria-kriteria yang tadi saya sebutkan. Lalu kemudian di sini, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Ketika Allah sudah datang kepada kita dengan malaikat yang bersaf-saf itu, lalu kemudian malaikat menarik neraka jahanam. Menurut para ulama dalam menafsirkan ayat ini, neraka jahanam itu memiliki 70 ikat, 70 tali. Setiap tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Bayangkan, setiap tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Saking besarnya neraka jahanam itu. Sampai-sampai mengapa neraka jahanam nanti begitu manusia sudah dimasukkan, dia bertanya, mana lagi, mana lagi, mana lagi, kata neraka jahanam. Allahu akbar. Saking luasnya neraka jahanam itu. Adakah manusia yang masih tersisa? Adakah manusia yang masih tersisa? Masukkan, masukkan. Allahu akbar. Semua manusia yang kufur kepada Allah dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Yauma idzin yatadzakkarul insan, manusia mengingat. Wa anna lahu dzikra, tapi ingatan itu hanya sebatas ingatan saja. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, seandainya dulu di dunia aku melakukan satu kebajikan. Fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Di hari itu ketika manusia sudah dimasukkan ke dalam neraka jahanam, tidak ada satu siksaan yang menandingi siksaan Allah. Kalau tadi Allah katakan untuk menyiksa 3 umat itu, fasabba alaihim rabbuka sautu adzab, dan ingatlah di dalam neraka jahanam adalah semaksimal-maksimalnya siksaan yang Allah berikan. Jadi kalau dulu orang-orang kuat itu dilemparkan, dihempaskan, kita bisa bayangkan bagaimana ubun-ubun kita ini mendidih, padahal baru telapak kaki yang menginjakkan kaki di neraka jahanam, semuanya hancur. Wala yuthiqu wathaqahu ahad, dan tidak ada satupun yang bisa lepas dari ikatan yang telah Allah ikat. Artinya apa? 2 ayat ini Allah ingin mengatakan bahwa siksaan yang Allah berikan itu bukan sautu azab lagi, tapi la yu'adzibu azabahu ahad. Dulu Bilal bin Rabah disiksa dengan digencet oleh batu besar. Lalu kemudian Ammar bin Yasir dan keluarganya. Lalu kemudian juga Asiyah. Semua disiksa dengan sangat keji. Dan ingatlah, mereka-mereka yang melakukan itu, Allah akan azab dengan azab yang tidak pernah mereka saksikan sebelumnya. Dan tidak akan pernah ada manusia yang bisa lari dari siksaan itu. Lalu kemudian orang-orang yang sudah diangkut ke dalam surga, Allah katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai manusia-manusia yang tenang. Menurut para ulama, al-itmi'nan, al-mutmainnah hiya an-nafsul itmi'nan minal khawfi wal huzn fil qiyamah. Manusia yang tenang dari ketakutan dan kesedihan di hari kiamat adalah orang-orang yang tadi saya sebutkan. Yang begitu dihidupkan kembali dia senang karena dia yakin bahwa kemarin dimatikan dalam kondisi seperti itu. Kemudian juga dengan amalan yang sudah dia lakukan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali semuanya. Orang-orang yang dulu di dunianya lelah dengan tahajud, orang-orang yang dulu di dunianya lelah dengan qiyamul lail, dengan tarawih, dengan saum, dengan sedekah,
dengan berbuat baik, hatta tersenyum sekalipun, bersedekah, membantu orang lain, memudahkan urusan orang lain, melakukan semua ibadah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kalian semuanya ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati. Dan masuklah kalian ke dalam syurgaku. Semakin kita beribadah kepada Allah dengan kuat, semakin kita memastikan bidadari-bidadari yang ada di syurga itu. Semuanya diberikan kenikmatan yang besar. Kata Allah menggambarkan surga dan neraka adalah sesuatu yang tidak pernah terbesit dalam hati dan ingatan. Jadi kalau kita masih bisa bayangkan bagaimana nikmatnya surga, ketahuilah bahwa surga akan lebih nikmat jauh daripada ingatan kita, daripada imajinasi kita. Mudah-mudahan betul. Wala khatar ala qalbi bashar. Jadi semua yang ada di surga dan di neraka adalah sesuatu yang tidak pernah terbayangkan, tidak pernah sebelumnya dilihat oleh mata. Kalau kita pergi ke satu tempat, mungkin kita lihat ada sesuatu pemandangan yang sangat indah gitu, menyejukkan hati. Kita yang stres menjadi ringan gitu kepala. Kita yang banyak urusan kayaknya menjadi lupa. Atau kita dengarkan sesuatu yang indah, atau kita berimajinasi sesuatu yang sangat indah, maka surga dan neraka di luar dari bayangan kita. Kalau neraka berarti lebih besar azabnya daripada itu, kalau surga berarti kenikmatannya lebih mulia daripada itu. Ya. Hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah, ini adalah pembahasan surat Al-Fajr. Jadi secara klasifikasi ada 3 pembahasan. Ya. Pembahasan pertama terkait gambaran untuk orang-orang yang zalim kepada Allah. Diperlihatkan kepada kita bahwa mereka memiliki kelebihan, mereka memiliki peradaban yang tinggi, tetapi semuanya sia-sia karena tidak beriman kepada Allah. Pembahasan kedua tentang manusia itu sendiri. Bagaimana dalam mengarungi kehidupannya, ketika dia mendapatkan kenikmatan, apakah dia bersyukur? Ketika dia mendapatkan ujian, apakah bersabar? Dan ketika kita diberikan kelapangan rezeki, maka ini diantara pesan yang Allah pesankan kepada kita. Tunaikan hak untuk anak-anak yatim, tunaikan hak untuk orang-orang miskin. Sehingga harta kita bisa bermanfaat untuk mereka, bahkan bermanfaat untuk kita juga. Dan terakhir, pembahasan tentang hari kiamat, di mana semua orang akan hancur, hanya Allah yang esa. Jadi di sini nih, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semuanya hancur. Allah katakan limanil mulkul yaum. Siapa yang dulu di dunia dia sombong, siapa yang dulu mengakui sebagai raja, hari ini siapa di antara kalian yang mengatakan itu? Sepi semuanya, tidak ada yang mengatakan apapun karena semua telah hancur. Dan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, Bapak Ibu semuanya yang memiliki ketenangan di dalam hatinya karena iman kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kembali kepada keridhaan Allah. Dan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan pemahaman dari surat Al-Fajr ini memberikan manfaat yang besar untuk kita semuanya dalam rangka mengarungi hidup ini. Ternyata kita banyak diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dengan peristiwa kaum Ad, Tsamud, Fir'aun, begitu juga perilaku-perilaku yang harus kita lakukan di dalam hidup nanti dan bagaimana kita menghadapi hari kiamat. Mohon maaf saya sampaikan, bukan berarti kita harus mengetahui tanda-tanda kiamat dari 1 sampai akhir atau 10 ya, 10 tanda kiamat besar. Atau tahapan-tahapannya bukan berarti kita harus hafal di luar kepala, bukan.
Tapi apalah manfaatnya kalau kita hafal di luar kepala tanda-tanda itu, tapi keimanan kita tidak bertambah. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana keimanan kita semakin bertambah dengan membahas hal-hal seperti yang tadi. Hal itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama tadi ada dua topik, topik sabar dan topik syukur. Untuk sabar ini kata-kata yang biasa, sabar itu tidak ada batas. Betul. Sebenarnya kalau kita lihat lagi sabar itu tidak ada batas. Betul. Bagaimana cara sabar itu yang lebih tepat? Yang kedua, bersyukur. Bersyukur bukan bersyukur kepada cukup dari kita mengudahkan Allah supaya begitu. Apa itu Baik. Dan satu lagi mudah-mudahan saya ini mewakili berjamaah. Itu saya ada dengar apa hadis apa bahwa seperti kami yang buat lain kalau melaksanakan Islam mestinya lah insya Allah sudah jamin Allah berdoa. Tetapi kalau membuat maksiat yang terkadang saja berharga ini berasal dari Tuhan tidak menerima tobat dalam hidup kita. Apakah betul kata beberapa yang tidak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan Pak. Mudah-mudahan sehat-sehat terus Pak ya. Masya Allah. Masya Allah. Saya yakin sebetulnya Bapak sendiri memiliki jawaban yang tepat, karena buktinya Bapak istiqomah menjalankan tuntunan syariat Islam. Banyak orang-orang yang lebih sehat, banyak orang-orang yang lebih muda, banyak orang-orang yang lebih kuat tenaganya daripada Bapak, tapi lupa untuk beribadah sholat di masjid. Tapi Bapak menunjukkan hal itu dengan ikhlas, dengan mengharap keridhaan. Begitu juga Bapak Ibu semuanya. Dan justru itu adalah ilmu sabar yang sebenar-benarnya. Saya yakin Bapak sendiri, kita semua begitu ingin bangun sholat subuh, selalu saja ada perasaan-perasaan malas, tidak nyaman, ya. Tapi lalu kemudian kita yakin ini adalah yang terbaik, ini adalah seruan Allah. Lalu kemudian kita hempaskan selimut, lalu kemudian kita berangkat ke masjid. Sebetulnya ini juga merupakan ilmu sabar. Ilmu sabar yang tiada batasnya. Karena tadi saya katakan banyak orang yang lebih kuat, lebih sehat, lebih muda, bahkan mungkin lebih dekat dengan masjid. Tapi ternyata orang-orang yang jauh dari masjid, orang-orang yang sudah terbatas kekuatannya, orang-orang yang istiqomah, mereka datang. Lalu kemudian kesabaran tidak ada batasnya. Rasulullah Muhammad SAW sudah menunjukkan kepada kita bahwa beliau tidak seperti nabi-nabi yang lain. Ya. Bukan berarti nabi yang lain tidak bagus dan tidak baik atau tidak mulia, bukan. Tapi Rasul lebih menunjukkan kepada kita bagaimana menjadi pribadi yang sabar. Rasul berjalan ke Taif, ya, saya sering ceritakan. Di Makkah Al-Mukarramah dakwah tidak berkembang. Bahkan orang-orang kafir Quraisy, musyrikin Makkah selalu melempari Rasul, bahkan ingin membunuh Rasulullah. Rasul merasa dakwah ini harus tersebar.
harus tersiar. Sehingga Rasul memiliki inisiatif, bagaimana kalau saya mencari dukungan ke daerah lain, yaitu ke Taif. Jalan ke Taif itu mendaki, Bapak Ibu. Yang pernah umrah dan haji, Taif itu daerah yang cukup tinggi dan tersubur. Sehingga buah-buahan, sayur mayur biasanya di stok dari Taif. Lalu kemudian Rasul datang ke Taif dengan berharap akan dibantu, disupport, didukung. Tapi ternyata begitu masuk daerah Taif, Rasul dilempari oleh mereka. Bagaimana hancurnya saya kalau dalam posisi seperti itu. Harapannya ingin ditolong, harapannya, ekspektasinya tinggi, tapi ternyata langsung dilempari. Sampai-sampai keningnya berdarah, gigi serinya berdarah. Lalu kemudian malaikat datang menawarkan bantuan, ya Rasulullah, sungguh kejiknya perbuatan orang-orang Taif. Kalau engkau izinkan, aku akan tumpahkan gunung-gunung yang ada di sekitar ini sehingga menghancurkan kota Taif. Apa kata Rasul? Ya Allah, luar biasa sabarnya Rasulullah SAW. Berhari-hari dia jalan ke Taif yang perjalanannya panas, terik, menanjak. Tiba-tiba disambut dengan lemparan batu, berdarah-darah badannya. Ada tawaran yang menggiurkan untuk menghancurkan mereka, tapi Rasul katakan, tidak wahai malaikat. Aku berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nanti Allah berikan hidayah kepada mereka sehingga generasi-generasi muda berbondong-bondong masuk Islam. Pada tahun ke-8 atau 9 Hijriah, Allah mengabulkan doa itu dan masyarakat berbondong-bondong masuk Islam. Sebelum Fathu Makkah. Banyak sekali contoh-contoh kesabaran Rasulullah. Jadi satu ciri khas Rasulullah dibanding para Nabi Allah yang lain adalah Rasul mengajarkan kita bagaimana mengendalikan amarah. Bagaimana mengendalikan amarah, bersabar dalam kondisi apapun. Tapi meskipun demikian, bukan berarti Rasul selalu mengalah. Ya, bagaimana kita lihat dalam peperangan Rasul, beliau tidak pernah mengalah. Sudah terperosok dalam perang Uhud saja, beliau naik ke gunung dengan hanya beberapa sahabat, dikepung oleh kaum kafir Quraisy. Ada celah batu yang bisa dimanfaatkan, beliau masuk ke dalamnya. Para sahabat membela dari depan, sampai-sampai badan Rasul juga berdarah, gigi serinya copot. Ya, Rasul juga berikhtiar untuk melawan kezaliman dan kekufuran. Tetapi Rasul ruhama'u bainahum, sangat bersabar dan menyayangi sesama. Jadi itu ciri khas yang bisa kita ambil dari pribadi Rasulullah SAW. Mungkin betul kita belum bisa 100% bisa seperti Rasul bersabar, tapi yang harus dilakukan adalah upayanya. Jadi begitu ada yang memancing amarah kita, nah ini kita harus mulai berlatih nih. Mulai nih. Begitu perasaan semakin naik, kita harus turunkan. Nah ini latihan. Kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Sulit memang. Sangat sulit. Tapi bukan suatu hal yang mustahil. Mulai dari hal yang kecil. Kita sebagai orang tua mendidik anak, bagaimana kita tidak bersabar? Karena kita sering terpancing untuk marah, ya. Apalagi anak-anak belajar online, PJJ, ya, namanya online, ya tidak fokus, nggak ketemu teman-teman, bosen, akhirnya anak kita lari, nggak ngerjain tugas dan lain-lain, langsung kita marah. Kita harus latihan, tahan. Begitu melihat suami, istri, melihat anak tidak melakukan sesuatu yang kita inginkan, tahan. Malah justru dengan menahan amarah tersebut, justru kita bisa mengendalikan kesehatan kita sendiri. Karena justru orang-orang yang bisa selalu meluapkan amarahnya itu juga tidak baik untuk kesehatannya sendiri. Maka kesabaran ini sebetulnya tidak ada batasnya. Dan saya yakin Bapak Ibu yang
alhamdulillah diberikan kemuliaan oleh Allah dengan usia yang panjang seperti saat ini, sudah melalui itu semua. Lebih banyak memiliki pengalaman dalam menghadapi situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan dan harus dihadapi dengan kesabaran. Apalah saya yang baru anak kemarin sore ini mengatakan sabar. Saya pribadi pun sedang berlatih. Dan saya yakin Bapak Ibu justru yang memiliki tips dan kemuliaan dalam menghadapi dan melaksanakan budaya sabar itu dalam diri, istri, keluarga, dan anak-anak. Lalu kemudian selanjutnya mengenai penghapusan dosa. Rasulullah SAW selalu beristighfar tidak kurang dari 70 sampai 100 kali setiap harinya. Nah itu. Jadi mari kita biasakan. Rasulullah saja yang sudah diampuni dan terjamin masuk surga, bahkan memberikan syafaat untuk kita nanti, seperti cerita tadi, Rasul pun selalu beristighfar 70 sampai 100 kali dalam setiap harinya. Baik, siapa kira-kira yang selalu mendawamkan itu Bapak Ibu? Masya Allah. Mudah-mudahan meskipun Bapak Ibu tidak unjuk tangan, tapi menghindari riya, sum'ah, dan Bapak Ibu selalu melakukan itu. Bagaimana Pak? Istighfar, kalimat istighfar Rasulullah bagaimana? Kalimat istighfar memang banyak macamnya, banyak riwayatnya. Tapi dengan kita mengucapkan astaghfirullah titik, itu pun merupakan istighfar yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ditambahkan sedikit astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ditambahkan lagi astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Terus dengan sayyidul istighfar. Semuanya bisa, semuanya sama. Dan bertahap kalau kita ingin membiasakan astagfirullah, 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 astagfirullah. Kita memiliki jari, kita nggak memiliki alat-alat yang seperti itu, kita nggak pegang tasbih, kita manfaatkan jari kita. Karena Rasul pun melakukan ini, sunnah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Permasalahannya adalah dosa-dosa mana saja yang diampuni oleh Allah dengan istighfar. Dosa-dosa yang terhindar dari dosa as-sab'u maubiqat. Dosa-dosa besar yang tidak hanya bisa hilang dengan istighfar. Karena dosa-dosa besar seperti syirik, kita pernah meyakini dengan satu kertas yang dituliskan dengan kalimat Arab. Kita pernah meyakini satu lukisan atau satu hal yang ditempel di dinding yang ada huruf-huruf tertentu. Kita pernah meyakini satu jimat yang kita yakini akan memberikan kesehatan. Kita pernah meyakini sesuatu yang tidak kita sandarkan kepada Allah, maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha. Karena jimat, sihir, syirik dan lain sebagainya merupakan dosa besar. Kita semua yakin dengan pertolongan selain Allah. Bahkan kita menyembah dan mengagungkan syaitan. Kita dibantu oleh syaitan, kita dibantu oleh jin dan sebagainya. Itu adalah perbuatan-perbuatan dosa besar yang harus kita hindari, sehingga membutuhkan taubat yang nasuha, yang lebih besar daripada kita hanya beristighfar di setiap harinya. Ya. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi dosa-dosa yang kita yakini ini adalah dosa besar, maka bersujudlah. Lakukan 2 rakaat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersedekah. Kita ganti kejelekan-kejelekan dengan kebaikan. Ya. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan akan menghempaskan keburukan.
Jadi kebaikan kita menolong orang, kebaikan kita membantu, kebaikan kita apapun itu akan menghilangkan kejelekan-kejelekan yang pernah kita lakukan. Jadi sebetulnya karena kasih sayangnya Allah kepada kita, media untuk kita bertaubat kepada Allah sangat banyak. Saking sayangnya Allah kepada kita. Dengan beristighfar, itu adalah media pengampunan bagi kita. Dengan bersedekah, itu akan menghilangkan kejelekan yang pernah kita lakukan. Dengan semua kebaikan yang kita lakukan, akan menghilangkan semua kejelekan yang kita lakukan. Jadi mudah-mudahan dengan taubat yang kita lakukan, dengan istighfar yang kita lakukan, dengan taubat yang lebih besar, taubatan nasuha yang kita lakukan, itu pun akan mengikis dosa-dosa yang pernah kita lakukan sampai bersih. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin Bapak. Terima kasih, jazakumullah khairan. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.